Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, di video sebelumnya ada komentar yang menanyakan tentang bagaimana mengatasi lagi sakit tapi dibenci anak. Tentunya saya belum tahu persis bagaimana problem awalnya, tapi alangkah baiknya kalau kita coba lihat dari kenapa sampai di titik bagaimana. Yang kebanyakan orang tahu dan familiar adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sebagaimana gambaran bagaimana beratnya balasan orang yang melukai perasaan ibu. Pernah ada seorang sahabat namanya Alqamah. Mungkin kalian sudah cukup tahu. Ia seorang yang sangat taat kepada Allah, tekun beribadah, tak pernah tertinggal puasa dan sholatnya, tak terkecuali zakat dan sedekahnya. Namun di penghujung hayatnya ia kesulitan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah dilaporkan dan ditelusuri oleh Rasulullah, Alqamah masih memiliki seorang ibu yang sudah tua dan hatinya pernah terluka gegara sikapnya. Menurut sang ibunda, Alqamah terlalu lebih perhatian dan lebih mementingkan istrinya ketimbang ibunya. Itulah sebabnya saat sakaratul maut, lidah Alqamah keluh, tak bisa mengucap kalimat thayyibah. Untungnya Rasulullah SAW segera memintakan ampunan kepada sang ibunda untuk Alqamah. Demi membuka pintu maaf sang ibunda, beliau sempat meminta para sahabat mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Alqamah. Mendengar demikian, jiwa keibuan ibunda Alqamah pun bangkit dan hatinya pun luluh. Ia merasa tidak tega jika harus melihat jasad sang anak dibakar hidup-hidup, hingga akhirnya ia rela memaafkan. Rasulullah SAW menyampaikan kepada sang ibunda, "Duhai ibu, api akhirat jauh lebih pedih ketimbang api dunia." Setelah dimaafkan, Alqamah pun dengan mudahnya menghembuskan nafas terakhir seraya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kisah seperti ini mungkin bisa menjadi pandangan terhadap kita sebagai seorang anak kepada orang tua. Dari kisah Alqamah tadi bisa kita pahami bahwa hanya bersikap lebih mementingkan istri sehingga timbul ibu yang tersakiti, bisa membuat ibadah apapun yang telah kita kerjakan seakan sirna, tak ada gunanya. Apalagi yang kelihatan membenci di saat orang tua kesusahan atau sedang sakit. Mungkin ada juga anak yang tak terima jika dirinya disebut durhaka, karena kadang ada juga apa yang dilakukan sudah benar, tapi salah menurut orang tuanya. Jadi bukan hanya anak yang durhaka kepada orang tua, tapi orang tua juga bisa durhaka kepada anaknya. Ada salah satu kisah yang diriwayatkan pada masa Umar bin Khattab. Ada seorang ayah yang menyeret putranya untuk dihadapkan kepada Amirul Mukminin. Di depan Umar, orang tua itu mengadukan kelakuan putranya yang tak mau menghormati dan durhaka kepadanya. "Mohon nasihati dia, wahai Amirul Mukminin," kata orang tua itu. Umar lalu menasihati anak lelaki itu, "Apa kamu tak takut kepada Tuhanmu, sebab ridhonya tergantung ridho orang tuamu?" Tak disangka-sangka, anak itu berbalik bertanya, "Wahai Khalifah, apa di samping terdapat perintah anak berbakti kepada orang tua, terdapat juga ajaran orang tua bertanggung jawab kepada anaknya?" Umar bin Khattab menjawab, "Ya, benar ada. Seharusnya seorang ayah menyenangkan dan mencukupi nafkah istri sekaligus ibu dari putra-putrinya, memberikan nama yang baik kepada putra-putrinya, serta mengajari putra-putrinya Al-Quran dan ajaran agama lainnya."
Mendengar penjelasan Amirul Mukminin, anak laki-laki itu membalas, "Jika demikian, bagaimana aku berbakti kepada ayahku? Demi Allah, ayahku tak sayang kepada ibuku yang diperlakukan tak ubahnya seorang hamba sahaya. Sekali-kalinya dia mengeluarkan uang untuk ibuku sebanyak 400 dirham. Untuk menebus ibuku, dia juga tak menamaiku dengan nama yang baik. Aku dinamai ayahku dengan nama Ju'ala. Dia juga tak mengajariku mengaji satu ayat pun." Seketika itu Umar bin Khattab berpaling, matanya memandang tajam ke arah orang tua anak itu, sambil berkata, "Kalau begitu, bukan anakmu yang durhaka, tetapi kamulah orang tua yang durhaka." Jadi bisa kita pahami tentang kisah orang tua yang durhaka kepada anaknya, yaitu dengan tidak menyayangi secara lahir batin istri yang menjadi sumber belajar pertama kali anak kandungnya, berkata kasar juga, dan tidak memanggil putra-putrinya dengan sebutan yang baik, tidak mendidik putra-putrinya dengan pendidikan yang baik dan bermanfaat untuk masa depan mereka. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Tuhfat Al-Maudud juga pernah berkata, "Barang siapa menyia-nyiakan pendidikan yang berguna untuk masa depan anaknya dan putra-putrinya, dibiarkan begitu saja, maka sungguh dia menjadi orang tua yang paling merugi. Kebanyakan anak menjadi rusak moralitasnya disebabkan faktor orang tua yang menyia-nyiakan pendidikan anaknya. Akibatnya, anak itu tak berkembang akal pikirannya dan tak mendatangkan manfaat di masa depannya untuk kedua orang tuanya." Dan Sayyidina Ali pun pernah berkata bahwa orang tua tidak semestinya mendidik anaknya dengan sesuai zamannya, harus dididik sesuai zaman anaknya, karena anak ini akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan zaman anaknya sendiri, bukan zaman orang tuanya lagi. Maka jangan sampai ego orang tua lebih dipentingkan karena pada zamannya tidak kesampaian dan dipaksakan ke anaknya. Jika anaknya tidak mampu atau tidak ingin, maka jangan dipaksakan. Karena itu, biarkan anak menemukan potensi pada dirinya yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua hanya mengawasi dan memagari pada hal-hal yang bertentangan oleh ajaran Rasulullah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas orang tua hanya mendidik, bukan memaksa, sehingga anak akan tumbuh dengan kesadaran, bukan tumbuh dengan ketertekanan. Orang tua hanya wajib menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik konsekuensinya apa, yang buruk bagaimana dampaknya, sehingga anak akan tertanam jiwa kesadaran. Ketika nanti di kuliah pun atau bekerja di luar daerah pun, orang tua tak perlu khawatir bagaimana sikap anaknya nanti, dan hanya perlu mendoakan yang terbaik dan diberi keistiqomahan hati yang baik, agar anak selalu diberi ketenangan dan jiwa yang baik nantinya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pendidikan akhlak yang baik itu penting dan sangat-sangat penting bagi anak. Menjadi pendengar yang baik bagi anak dan tak merendahkan anak di muka umum. Juga selalu ikhlas mendoakan kebaikan bagi anak adalah tugas kewajiban orang tua, dan selalu taat atau berbuat baik kepada orang tua adalah tugas wajib bagi anak. Walaupun seburuk apapun orang tua kita, sejahat apapun orang tua kita, seberbeda agama atau keyakinan pun orang tua kita terhadap kita. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi ini juga sebagai acuan bagi saya, bagaimana saya harus tetap menghormati orang tua dan memberikan pendidikan yang baik bagi anak. Semoga kisah tadi bisa menambah wawasan dan melapangkan hati kita. Amin ya rabbal alamin.